Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turus Gede Rembang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok melakukan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, PPSLU Turus Gede Rembang memiliki unit penunjang, yaitu Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Margo Mukti Rembang. Penerima manfaat lansia di dalam PPSLU Turus Gede Rembang dapat diklasifikasikan menjadi lansia yang terlantar dan lansia yang diterlantarkan. Berdasarkan data tabel, diketahui bahwa dari 147 penerima manfaat di PPSLU Turus Gede Rembang, terdapat 93 PM yang mengalami gejala kejenuhan. Dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat lansia terlantar, terdapat 5 isu atau masalah yang teridentifikasi, yaitu kurang maksimalnya sarana prasarana yang ramah lansia, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memadai, belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih, rendahnya perhatian keluarga lansia, serta tingginya jumlah lansia yang mengalami kejenuhan. Beberapa isu strategis tersebut dianalisis menggunakan metode ASTRID sehingga ditetapkan isu utama, yaitu tingginya jumlah lansia yang mengalami kejenuhan di PPSLU Turus Gede Rembang. Untuk itu saya Asep Taufik Hidayat selaku Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turus Gede Rembang melakukan inovasi dalam rangka aksi perubahan kinerja organisasi melalui SIGEMATI, Sinergitas Masyarakat Peduli Panti. Aksi perubahan ini disusun dalam 12 tahap kegiatan. Kegiatan pertama, membentuk tim efektif. Kegiatan ini meliputi mengidentifikasi sumber daya manusia untuk pembagian tugas yang lebih efisien, membuat draft surat keputusan tentang penunjukan tim efektif, penandatanganan SK tim efektif oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tahap kedua, melaksanakan rapat koordinasi penyusunan dan pembahasan rencana kerja. Kegiatan ini meliputi 1. Mensosialisasikan penunjukan tim efektif SIGEMATI. 2. Melaksanakan diskusi rencana pembentukan SIGEMATI. 3. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim efektif secara rinci dengan mengumumkan SK tim efektif. Kegiatan tahap ketiga, melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kegiatan ini meliputi 1. Menganalisis kebutuhan kompetensi sumber daya manusia. 2. Menentukan tujuan dan materi pengembangan kompetensi. 3. Menyusun rencana pelatihan dan pengembangan. 4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan, yaitu narasumber dari Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. 5. Melaksanakan program pengembangan kompetensi. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kegiatan tahap keempat, memberikan penghargaan dan pengakuan untuk sumber daya manusia. Kegiatan ini meliputi 1. Menentukan kriteria penghargaan dan menyiapkan jenis penghargaan yang akan diberikan. 2. Melaksanakan proses penilaian atau seleksi. 3. Mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia terpilih. Kegiatan tahap kelima, menyusun rencana kegiatan launching SIGEMATI. Kegiatan ini terrealisasi pada tanggal 30 September 2024, meliputi menyusun rencana kegiatan,
menyusun draft SOP Fakta Integritas yang menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap program paguyuban Si Kemati. Penandatanganan SOP Fakta Integritas oleh Kepala PPSLU Turus Gede Rembang. Kegiatan tahap ke-6 menyebarkan informasi program paguyuban Si Kemati. Adapun tahap kegiatan ini meliputi 1. Menyiapkan materi dan media promosi. 2. Melakukan promosi dan publikasi melalui media sosial dan mengajak secara langsung. 3. Melakukan perekapan dan analisis persebaran informasi berdasarkan hasil dari promosi dan publikasi yang telah dilakukan. Kegiatan tahap ke-7 melakukan koordinasi dengan jejaring pentahelix. Jejaring pentahelix yang dimaksud meliputi pemerintahan, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat atau komunitas. Kegiatan ini meliputi 1. Mengidentifikasi stakeholder dari berbagai unsur pentahelix, yaitu sejumlah 47 pihak. 2. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program paguyuban Si Kemati kepada berbagai unsur pentahelix yang telah teridentifikasi. 3. Menyebarkan undangan kegiatan realisasi fakta integritas dan launching program paguyuban Si Kemati. Kegiatan tahap ke-8 merealisasikan fakta integritas dan launching program paguyuban Si Kemati. Kegiatan tahap ke-9 membentuk tim kepengurusan paguyuban Si Kemati. Kegiatan tahap ke-10 menyusun rencana kerja program paguyuban Si Kemati. Kegiatan tersebut dilakukan secara berbarengan pada tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Oregano Cafe dan Resto Rembang. Kegiatan tersebut juga diadakan secara daring melalui Zoom yang dihadiri oleh seluruh kepala atau pegawai di 27 UPT di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan PKS atau Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, serta Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Launching program paguyuban Si Kemati dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Imam Maskur MSI, Bupati Rembang Haji Abdul Hafid SPDI, dan Ibu Bupati Rembang Ibu Hasiroh Hafiz. Tim kepengurusan paguyuban Si Kemati dipilih dan ditunjuk melalui musyawarah dan mufakat. Setelah itu juga menyusun rencana kerja program paguyuban Si Kemati. Kegiatan tahap ke-11 membuat media komunikasi melalui WhatsApp Group. Kegiatan ini meliputi 1. Mengkoordinir kontak person stakeholder untuk dibuatkan WhatsApp Group sehingga memudahkan komunikasi antar anggota paguyuban Si Kemati. 2. Menyebarkan informasi kegiatan penerima manfaat melalui berbagai media sosial. Kegiatan tahap ke-12 melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi menyusun kuesioner monitoring dan evaluasi, menyebarkan kuesioner monitoring dan evaluasi melalui WhatsApp. Sasarannya adalah anggota paguyuban Si Kemati. Merekap dan menganalisis hasil kuesioner monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, membuat laporan hasil kuesioner monitoring dan evaluasi di mana dapat disimpulkan bahwa unsur paling banyak berperan dalam aksi perubahan ini adalah dari unsur pemerintah, baik pemerintah sebanyak 35,8%,
Dukungan yang paling banyak diberikan adalah dukungan non-material, yaitu sebanyak 56,6%. Selanjutnya, manfaat yang paling banyak diberikan berupa manfaat dalam memberikan kebahagiaan dan mengurangi kejenuhan, yaitu sebanyak 66%. Bantuan dan dukungan yang diberikan cenderung secara tidak terjadwal, yaitu sebanyak 73,6%. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelaksanaan aksi perubahan jangka pendek telah selesai dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Setelah pelaksanaan aksi perubahan jangka pendek, terdapat perubahan kinerja organisasi yang meliputi 1. Jejaring kemitraan dengan unsur pentahelix semakin luas. 2. Adanya kolaborasi unsur pentahelix untuk mewujudkan lansia bahagia di dalam panti. 3. Efisiensi anggaran untuk kegiatan pelayanan kepada lansia di dalam panti, yaitu senilai Rp114.350.000. 4. Peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusia di PPSLU Turus Gede Rembang. 5. Mendapatkan hak penggunaan lahan pemerintah daerah seluas 500 meter persegi secara gratis untuk pemakaman PM lansia di panti. 6. Kegiatan bimbingan rohani atau spiritual lebih maksimal dengan adanya PKS dengan Kemenag Rembang. 7. Pemeriksaan kesehatan mental dilakukan secara rutin 1 bulan sekali dengan adanya PKS dengan Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Implementasi pengembangan potensi diri melalui belajar mandiri, monitoring dan diskusi. Hasil yang terlihat antara lain peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas, terbentuknya sinergi tim yang lebih kuat, serta adaptabilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan. Diseminasi dilakukan untuk menyebarkan informasi baru yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Adapun hasil diseminasi dan publikasi aksi perubahan kinerja organisasi Sigemati yang telah dilakukan oleh project leader, yaitu adanya dukungan sebagaimana video berikut ini. Hari ini saya kedatangan Mas Asep Taufik Hidayat yang sedang menjadi pelaku kepemimpinan dengan membuat rencana aksi Sigemati, yaitu sinergi masyarakat peduli panti. Mudah-mudahan ini nanti bisa kolaborasinya bisa lebih efektif dan tentu saja penghuni panti ini menjadi lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafid, Bupati Rembang, mendukung aksi perubahan Sigemati, sinergitas masyarakat peduli panti yang dilaksanakan di PPSLU Turus Gede Rembang. Mudah-mudahan ini sukses semua. Terima kasih. Bergabung bersama kami, Sigemati, sinergitas masyarakat peduli panti. Saya Haji Muhammad Muhson, SAG, MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, sangat mendukung aksi perubahan Sigemati, sinergitas masyarakat peduli panti. Semoga program Sigemati bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan mampu memberikan kemanfaatan yang besar khususnya pada para penghuni panti. Kami segenap sivitas Rumah Sakit Bina Bakti Husada mendukung aksi perubahan Sigemati, sinergitas masyarakat peduli panti yang akan dilaksanakan di PPSLU Turus Gede Rembang. Terima kasih. Berikut milestone jangka menengah dan jangka panjang.